Kita semua mengetahui bahwasanya pohon pisang merupakan pohon yang bisa bertunas, dan bahkan kita sering melihat ada beberapa pohon pisang yang tunasnya sampai tumbuh di tanahnya orang lain. Yang akan menjadi persoalan bagi kami di sini adalah apakah status daripada tunas pohon pisang itu menjadi milik orang yang punya tanah atau dia tetap menjadi milik orang yang punya pohon pisangnya. Dalam masalah ini, Al-Imam Al-Mawardi menjelaskan di dalam kitabnya Al-Hawil Kabir, wa idza hamala saydu badran li rajulin fanabata fi ardi ghairihi aw nawan fasara gharsan fahuwa limalikil badri wan nawa li'annahu nama'u milkihi. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya apabila ada banjir yang menghanyutkan suatu benih ataupun suatu biji-bijian, kemudian benih atau biji tersebut ternyata tumbuh di tanahnya orang lain, maka tumbuhan itu tetap menjadi milik orang yang punya benih atau tetap menjadi milik orang yang punya biji tersebut. Jadi tidak menjadi milik orang yang punya tanah. Namun yang menjadi persoalannya adalah wa hal li sahibil ardi ayu akhidhal malika biqal'ihi amla ala wajhaini ahaduhuma lahu qal'uhu li anna ma nabata fi ardihi bighairi ikhtiyarihi wal wajhu tsani laysa lahu qal'uhu idza budhilatil ujratu li anna malikahu ghairu muta'addin bih. Apakah bagi pemilik tanah ketika ada tanaman orang lain tumbuh di tanahnya, dia boleh untuk mencabut tanaman tersebut? Maka dalam hal ini masih terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan pemilik tanah boleh mencabut tanaman orang lain yang tumbuh di tanahnya. Hanya saja menurut pendapat yang kedua mengatakan pemilik tanah tidak boleh untuk mencabut tanaman orang lain yang tumbuh di tanahnya apabila pemilik tanaman itu bersudi untuk membayar sewa tanah. Kalau tidak berani untuk membayar akad sewa, ya dicabut aja. Ya, kalau nggak mau nyewa tanah, ya dicabut saja. Salahnya sendiri gitu loh. Jadi kita bisa simpulkan, ketika ada tunas pisang yang tumbuh di tanah orang lain, maka tunas pisang itu tetap menjadi milik orang yang punya pohon pisang pertama. Jadi bukan milik orang yang punya tanah. Hanya saja bagi orang yang memiliki pohon pisang yang tunasnya sampai tumbuh di tanah orang lain, dia harus menyewa tanah kepada orang tersebut. Kalau tidak, maka orang itu boleh, yang memiliki tanah itu boleh untuk mencabut atau memindahkan tunas pisang kita, dicabut, itu boleh. Makanya kalau tidak mau terjadi apa-apa, ya kita akan sewa atau kita berikan aja wes tunasnya kepada orang tersebut gitu. Keterangan ini juga sama di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 5 Sahifah 385 cetakan Darul Fikr DKI Beirut. Syekh Wahab Az-Zuhaili menyatakan di sini dalam kitabnya At-tawalludu minal mamluki ma'nahu annama yatawalladu min syai'in mamlukin yakunu mamlukan li sahibil asli li anna malikal asli huwa malikul far'i sawa'un akana tawalludu bi fi'li malikil asli am bit tabi'ati wal khilqah fa ghasibul ardi alladhi zar'aha yamliku zar'a indal jumhuri ghairal hanabilati li annahu nama'ul badri wa huwa milkuhu wa alaihi qira'ul ardi wa yatmanu li sahibil ardi nuqsanaha bisababiz zar'i wa thamaratus syajari wa waladul hayawani wa suful ghanami wa labanuha limalikil asli. Jadi perkembangbiakan dari sesuatu yang dimiliki dalam artian sesuatu yang kita miliki lalu berkembang biak bertambah banyak, maka perkembangan biakan tersebut atau hasilnya itu tetap milik kita. Contohnya tadi ada orang yang punya pisang, kemudian pohon pisangnya bertunas, maka tunasnya pun juga menjadi milik orang yang punya pisang tersebut. Kenapa? Li'anna malikal asli wa malikul far'i. Karena pemilik asal juga memiliki apa yang dihasilkan daripada asal tersebut. Sawa'un akana tawalludu bi fi'li malikil asli am bit tabi'ati wal khilqah. Baik sesuatu yang kita miliki itu berkembang biak dengan usaha kita sendiri ataupun justru ia berkembang biak sendiri. Pohon pisang itu kan berkembang biak sendiri. Maka siapa yang memiliki pohon pisangnya, maka tunas pisang itu juga menjadi milik orang yang memiliki pohon pisang pertama ini. Bahkan di sini kita lanjutkan ya, faghashibul ardi alladhi zar'aha yamliku zar'a indal jumhuri ghairal hanabilati li annahu nama'ul badri wa huwa milkuhu wa alaihi qira'ul ardi wa yatmanu li sahibil ardi nuqsanaha bisababi zar'i. Sehingga apabila ada orang menanam sesuatu di tanah orang lain, maka tanaman itu tetap menjadi milik orang tersebut. Hanya saja dia wajib untuk menyewa, membayar akad sewa ya. Jadi dia wajib untuk nyewa tanah. Kalau tidak ya dicopot itu, dicabut itu tanamannya. Gitu.
wa thamaratus syajari wa waladul hayawani wa suful ghanami wa labanuha limalikil asli. Sehingga buah suatu pohon atau anak suatu hewan atau bulu suatu kambing atau susu kambing itu tetap menjadi pemilik siapa yang punya kambing itu, siapa yang punya pohon itu, begitu rek. Namun wa qalal hanabilatu az-zar'u limalikil ardi, tanaman itu menjadi milik orang yang punya tanah. Jadi kalau kita mengikuti mazhab daripada ulama Hanabilah, mereka mengatakan bahwasanya tunas pisang tersebut sudah menjadi milik orang yang punya tanah. Ini mazhab Hanabilah. Beliau semua berdasarkan lima rawahul khamsah illa Nasa'i an Rafi' bin Hudaj anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man zar'a fi ardi qaumin bi ghairi idznihim falaysa lahu minaz zar'i syai'un wa lahu nafaqatuhu. Qala al-Bukhari huwa haditsun hasanun. Mazhab Hanabilah menyatakan bahwasanya ketika ada pohon atau tumbuhan tumbuh di tanah orang lain, maka pohon atau tumbuhan itu sudah menjadi milik pemilik tanah. Jadi bukan pemilik yang punya pohon sudah. Ini berdasarkan hadis, barang siapa yang menanam tanaman di tanah suatu kaum tanpa izin kaum tersebut, maka dia tidak punya hak atas tanaman tersebut. Hanya saja dia punya hak atas biaya perawatan yang ia keluarkan untuk tanaman itu. Jadi sudah nggak punya hak. Jadi kalau kita menanam pohon ataupun kita tumbuh di tanah orang lain, maka itu sudah menjadi milik orang yang punya tanah. Ini menurut ulama Hanabilah.